Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah pagi ini? Semoga anak-anak ustazah pagi ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Ustazah mau lihat dulu, mana senyumanmu? Ini senyumanku, ya. Jangan lupa tetap bersemangat walaupun kita belajarnya di rumah saja. Baik anak ustazah, pertemuan kali ini kita akan kembali ya mengambil materi pelajaran tentang tema 1 subtema 1. Lebih kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak ustazah, pelajaran kali ini kita akan mengambil sebuah tujuan ya. Tujuan yang akan kita capai adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar atau yang dibaca. Jadi kita akan mencari di sini informasi. Nah, informasi di sini berdasarkan ide-ide pokok dan gagasan pokok dari teks yang kita baca. Untuk menemukan ide pokok, tentunya kita harus tahu dulu apa itu ide pokok atau gagasan pokok. Nah, dalam sebuah paragraf ya, sebuah paragraf itu akan terdapat sebuah teks yang menjadi inti atau yang dibahas. Nah, itu namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf. Jadi itu yang menjadi ide pokok ya, yang dibahas. Jadi teks itu intinya tentang apa sih? Nah, itu namanya ide pokok. Ide pokok ya dari beberapa paragraf jika digabungkan menjadi satu, itulah yang namanya informasi penting dari sebuah cerita atau teks yang kita baca. Ikan teks berikut oleh anak-anak ustazah, kira-kira apa sih ide pokok dalam paragraf berikut? Nah, ustazah contohkan ya. Judulnya, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Nah, dari teks ini yang menjadi gagasan utama atau yang dibahas menjadi pokok dalam paragraf di teks ini adalah tentang jagung ya, merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kenapa demikian? Karena dari sini kita bisa lihat jagung itu dijadikan sebagai tanaman pokok di Indonesia. Itu dijelaskan dengan adanya ya salah satu pulau di Indonesia menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Nah, jadi gagasan utamanya di sana adalah jagung yang merupakan bahan makanan pokok. Contohnya di Indonesia ada di Pulau Madura. Jadi Madura, Pulau Madura itu sebagai penjelasnya yang menjadikan kalimat pendukungnya yaitu Pulau Madura yang merupakan salah satu pulau di Indonesia. Jadi sudah tahu ya cara menentukannya ya. Oke. Ustazah bacakan untuk paragraf berikutnya. Ya, paragraf kedua. Ini paragraf kedua ya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi gagasan pokok untuk paragraf kedua? Oke? Nanti kita cek sama-sama ya, benar atau salah gagasan pokoknya. Nah, siap? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung akan dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Oke, ada yang tahu apa yang merupakan ide pokoknya? Dicatat dulu ya. Kita lihat paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup.
tepung sari akan terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ya, sudah? Sudah ketemu yang mana gagasan pokoknya? Ayo, sudah ketemu belum? Kita cek bersama-sama ya. Nah, sudah dicatat? Oke. Sekarang untuk paragraf berikut atau paragraf keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Yuk, silakan ditulis dulu apa kira-kira gagasan pokoknya. Saja tunggu. Nanti kita akan samakan jawabannya ya. Terakhir ya, paragraf terakhir. Berarti ini paragraf yang kelima ya, paragraf kelima. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, ini laporan ini ditulis oleh Nuni ya. Nah, sudah kan? Nah, sudah ketemu gagasan pokoknya? Mari kita cocokkan. Kira-kira siapa yang sudah memiliki kesamaan dengan Ustazah ya, gagasan pokok untuk tiap-tiap paragraf? Siap-siap? Nah, tapi jawabannya harus jujur ya. Siapa yang merasa benar? Dan kalaupun masih belum benar, bisa diperbaiki untuk lebih memahaminya. Siap anak-anak Ustazah? Oke? Oke. Tadi antum sudah mencari gagasan dan ide pokok ya. Sudah mencoba untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita cocokkan hasilnya ya. Bagi yang merasa ternyata jawabannya sudah mendekati benar, alhamdulillah berarti sudah mulai paham. Bagi yang rasanya keliru, boleh diperbaiki untuk lebih memahami lagi. Kira-kira kesalahannya, kekeliruannya di mana ya? Nah, kita lihat untuk paragraf 2. Paragraf 2 ternyata yang menjadi gagasan pokoknya adalah jagung dikembangbiakan dengan biji. Ayo, siapa yang ngaku benar? Siapa yang tadi jawabannya sudah tepat? Ayo jujur ya, harus jujur. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Sekarang paragraf yang ketiga. Ingat ya, yang keliru tadi diperbaiki ya. Kalau yang sudah benar, alhamdulillah. Oke, ini masih uji coba ya, uji coba pemahaman dalam menemukan gagasan pokok. Oke, yang paragraf ketiga. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Ayo, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Siapa yang benar? Ayo ngaku yang benar. Nah, yang belum benar boleh diperbaiki. Ya. Kalau yang sudah benar, alhamdulillah. Oke. Paragraf yang keempat. Bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Nah, itu gagasan pokok untuk paragraf yang keempat. Sudah benar? Yeay, alhamdulillah. Bagi anak Ustazah sudah benar. Kalau yang masih belum, diperbaiki dulu ya. Jadi kita lihat kekeliruannya di mana. Kenapa demikian? Ya, oke. Selanjutnya, paragraf yang terakhir. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Nah, itu dia untuk paragraf yang ke-5. Alhamdulillah. Siapa yang benar semua? Alhamdulillah kalau sudah benar semua. Kalau masih ada salah satu, kelirunya 2, atau semuanya keliru, tidak apa-apa. Namanya juga kita dalam tahap pembelajaran. Yang penting kalau keliru sudah tahu di mana keliruannya ya nak ya.
Alhamdulillah, berarti anak-anak ustazah sudah mulai paham ya bagaimana cara menemukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, kita kembali melakukan hal yang sama untuk cerita perkembangbiakan pada tanaman jambu biji. Boleh anak-anak ustazah membacanya pada buku yang sudah anak-anak pegang, yaitu pada LKS-nya ya. Ya, itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih KD 3-4. Nah, seperti itu ya cara menemukan gagasan pokok pada sebuah paragraf. Oke, sekarang untuk lebih memantapkan lagi pemahaman antuna semua, silahkan anak-anak ustazah baca di dalam buku pegangannya, yaitu pada lembar kerjanya, tentang perkembangbiakan tanaman jambu biji. Di sana ada 3 paragraf ya. Jadi tugas antuna semua adalah menemukan gagasan pokok pada masing-masing paragraf. Paham ya? Menemukan gagasan pokok untuk masing-masing paragraf. Semuanya antum tuangkan dalam buku latihan antum, lalu diserahkan kepada ustadz-ustazahnya. Oke anak-anak ustazah, tetap semangat ya, tetap ceria dan sehat selalu. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.